Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, tim ATA dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, yang terdiri dari saya, Andrian Pangistutama, saya Tiara Puspitasari. Saya Ayu Maharani. Pada kali ini kami akan memaparkan hasil analisis riset investasi PT Sido Muncul. Dampak penerapan ekonomi sirkular terhadap kinerja keuangan PT Sido Muncul. dan berikut adalah pemaparannya. Memiliki prospek pasar yang cerah dan menjanjikan, obat herbal nyatanya masih menjadi salah satu pilihan obat bagi masyarakat Indonesia. PT Sido Muncul yang merupakan pemain dominan dalam industri obat herbal yang memiliki peluang besar pada pasar obat herbal di Indonesia. Maka dari itu, kami, tim ATA dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, merekomendasikan buy pada saham Sido Muncul dengan target harga Rp800 per lembar saham. Ada 3 alasan utama kami menyarankan membeli saham Sido Muncul. Di antaranya adalah yang pertama merupakan salah satu penguasa pasar obat herbal di Indonesia yang telah menerapkan ekonomi sirkuler. Kemudian kinerja keuangan yang stabil di setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan laba bersih sebesar Rp3.051 miliar dan harga sahamnya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya di kisaran sebesar Rp742 per lembar saham. PT Sido Muncul pertama kali didirikan pada tahun 1940 di Yogyakarta yang dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulistyo, berupa industri rumahan yang berkembang pesat menjadi sebuah perusahaan besar mulai tahun 1951 dan mulai menjadi perusahaan terbuka atau IPO di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Desember 2013 dengan kode emiten CIDO dengan harga perdana saham Rp580 per lembar saham. PT Sido Muncul memiliki visi menjadi perusahaan farmasi obat tradisional, makanan, minuman, kesehatan, kosmetik, dan pengelolaan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan salah satu cara yaitu menerapkan ekonomi sirkuler agar dapat tercapainya visi perusahaan. Komposisi pemegang saham PT Sido Muncul saat ini terdiri dari PT Hotel Candi Baru sebesar 60,46%, kemudian Concord dan Investment PT Ltd sebesar 17,14%, dan masyarakat publik sebesar 22,41%. Muncul beroperasi di industri tradisional Indonesia dengan warisan budaya yang kuat, yang telah menjadi bagian integral dari gaya hidup dan praktik perawatan kesehatan di Indonesia. PT Sido Muncul juga memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan kehadirannya di pasar global dengan membuat anak perusahaan di negara Nigeria. Perusahaan menawarkan harga yang kompetitif, promosi, dan manfaat lainnya kepada pelanggannya. Strategi ekspansi internasional perusahaan bertujuan untuk menjadi pemain global dalam industri kesehatan. Dalam tata kelola perusahaan, PT Sido Muncul menekankan pentingnya good corporate governance. Perusahaan mengikuti prinsip-prinsip good corporate governance, diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan pembelajaran. Good corporate governance sejalan dengan prinsip-prinsip PT Sido Muncul yang diketuangkan dalam tagline Sido. Selanjutnya, untuk kinerja keuangan pada PT Sido Muncul berdasarkan hasil analisis profitabilitas, diketahui bahwa kinerja keuangan Sido Muncul sebelum diterapkannya ekonomi sirkuler pada tahun 2013 sampai 2016 cenderung mengalami kenaikan sebesar 1% per tahun. Walaupun kenaikan tersebut tidak terlalu besar, kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa PT Sido Muncul dalam kondisi keuangan yang baik. Selanjutnya, setelah menerapkan ekonomi sirkuler pada tahun 2017, PT Sido Muncul terus mengalami peningkatan profitabilitas dengan rata-rata pertumbuhan laba sebesar 3% per tahun dan puncaknya pada tahun 2021 pertumbuhan laba menjadi 7%. Kemudian laba bersih sebelum dan sesudah penerapan ekonomi sirkuler juga terus mengalami kenaikan, walaupun tahun 2022 dan 2023 sedikit terjadi penurunan laba karena adanya perubahan kebijakan dalam peraturan perpajakan di Indonesia serta terjadinya inflasi sebesar 5,95%. Dibandingkan dengan kinerja perusahaan lain, dalam hal ini Kalbe Farma, perbandingan kinerja keuangan PT Sido Muncul menunjukkan profitabilitas yang lebih tinggi dari Kalbe Farma yang dapat dilihat pada grafik berikut. Yang artinya Sido Muncul mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi dari kegiatan operasionalnya dibandingkan Kalbe Farma. Hal ini dapat terjadi karena PT Sido Muncul sudah menerapkan ekonomi sirkuler, sehingga perusahaan dapat melakukan efisiensi biaya operasional dengan penggunaan kembali sumber daya dan mengurangi kebutuhan bahan baku untuk proses produksi. Kemudian, jika dibandingkan dengan tingkat likuiditas, PT Sido Muncul dan Kalbe Farma menunjukkan bahwa current ratio Kalbe Farma lebih tinggi sebesar 1% dari Sido Muncul. Jika kita melihat hasil perhitungan quick ratio, PT Sido Muncul dan Kalbe Farma memiliki nilai yang sama,
sebesar 3%. Dan terakhir, untuk perbandingan growth atau pertumbuhan dalam rentang 10 tahun, jika dibandingkan dengan Kalbe Pharma, tingkat pertumbuhan pendapatan Sido Muncul lebih rendah 2%. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan laba, Sido Muncul lebih tinggi sebesar 5%. Dari hasil analisis perbandingan dengan perusahaan pesaing, Sido Muncul dapat dikatakan unggul jika melihat dari tingkat pertumbuhan, likuiditas, dan tingkat profitabilitas. Sido Muncul menerapkan kebijakan keberlanjutan yang disebut Sido Selaras Policy yang berlandaskan pada 5 pilar keberlanjutan, yaitu kesejahteraan karyawan, lingkungan, masyarakat, perusahaan, pengelolaan mutu, dan keamanan pangan. PT Sido Muncul juga memiliki skor ESG sebesar 19,6 yang dianggap memiliki risiko yang cukup rendah dibandingkan perusahaan sejenis. Selain itu, PT Sido Muncul telah menerapkan ekonomi sirkular di Desa Rempah Sambirata dengan program pengembangan kapulaga, produk olahan pisang, dan peternakan kambing yang bertujuan untuk mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan menerapkan ekonomi sirkular ini, PT Sido Muncul telah menciptakan reputasi yang baik di mata masyarakat dan investor, karena investor percaya bahwa perusahaan dengan reputasi yang solid cenderung stabil akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Berdasarkan hasil analisis valuasi saham PT Sido Muncul dengan menggunakan metode discount cash flow, Sido Muncul memiliki nilai intrinsik sebesar 867,60 per lembar saham. Sedangkan jika dibandingkan dengan harga saham saat ini yaitu sebesar 710 per lembar saham, artinya harga saham Sido pada kondisi undervalue. Selanjutnya, hasil analisis valuasi saham dengan menggunakan rata-rata PER, saham PT Sido Muncul menunjukkan lebih rendah 7% jika dibandingkan dengan saham Kalbe, yang artinya saat ini harga saham PT Sido Muncul dapat dianggap undervalue jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Selanjutnya, berdasarkan analisis resiko untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, diketahui saham PT Sido Muncul memiliki standar deviasi sebesar 0,092 dengan rata-rata return sebesar minus 0,022. Analisis resiko menggunakan value at risk secara bulanan dengan metode historical simulation menunjukkan nilai investasi sebesar Rp1 juta dengan tingkat kepercayaan 99%. Maka diperkirakan dana tersebut akan berpotensi mengalami kerugian tidak lebih dari 600.337,79. Sedangkan analisis resiko menggunakan value at risk bulanan dengan metode variance VaR menggunakan nilai investasi sebesar 1 juta dengan tingkat kepercayaan 99% dan diperkirakan dana tersebut akan berpotensi mengalami kerugian tidak lebih dari Rp958.880,47. Berdasarkan dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa saham PT Sido Muncul memiliki resiko yang tinggi. Namun, resiko tidak terlalu berarti mengingat harga saham PT Sido Muncul yang termasuk murah. Kemudian dari teori investasi sendiri, jika investor ingin mendapatkan return yang tinggi, maka akan dihadapkan pada resiko yang tinggi pula. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan berupa deskripsi perusahaan, analisis kinerja keuangan, penerapan ekonomi sirkuler, dan perbandingan dengan perusahaan sejenis, PT Sido Muncul merupakan salah satu perusahaan yang layak untuk dipertimbangkan ketika ingin memutuskan investasi. Walaupun dihadapkan pada berbagai permasalahan dari sisi global maupun nasional. Dari sisi global, PT Sido Muncul mengalami permasalahan dari segi fluktuasi mata uang, proyek ekonomi, indikator makroekonomi, situasi sosial, harga bahan baku, dan kinerja bisnis. Sedangkan dari sisi nasional, PT Sido Muncul dihadapkan pada permasalahan terkait inflasi yang terus meningkat dengan rata-rata sebesar 4,1% dalam 10 tahun terakhir, sehingga biaya produksi meningkat. Hal ini menyebabkan harga produk pun ikut meningkat yang berdampak pada penurunan pembelian masyarakat terhadap sektor farmasi.